Di sini aku mulai aja ya, Kak. Soalnya jam 8-an aku ada acara. Jadi aku mulai aja langsung. Oke. Nah, untuk materi hari ini, karena sebelumnya kita udah belajar di astronomi dasar, kita lanjutin materinya itu untuk materi fotometri. Nah, fotometrinya kita akan bahas dulu di bagian radiasi benda hitam. Jadi, sesuai namanya, di sini kita mempelajari radiasi dari benda hitam. Nah, benda hitam itu sendiri apa? Benda hitam sendiri itu adalah benda yang punya kemampuan untuk dapat menyerap dan juga memancarkan energi berupa kalor secara sempurna. Di cahaya ataupun energi yang datang ke benda tersebut dapat diserap secara sempurna. Kemudian bila benda tersebut mampu menghasilkan energi, maka energinya akan dipancarkan secara sempurna. Tidak ada energi yang hilang. Di seluruh energi yang dibangkitkan itu akan dipancarkan kembali. Itu maksud dari memancarkan energi secara sempurna. Nah, pada radiasi benda hitam itu hanya bergantung dengan temperaturnya. Jadi temperatur ini sangat menentukan besar dari radiasi yang share screen. Sorry, ulang lagi. Jadi tadi tentang radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam itu kita mempelajari tentang benda hitamnya, di mana benda hitam tadi akan memancarkan radiasi. Selain itu, sifat dari benda hitam itu punya kemampuan untuk dapat menyerap dan juga memancarkan energi. Jadi kalau ada energi ataupun cahaya yang datang ke benda tersebut, maka akan diserap secara sempurna oleh benda tersebut. Contohnya seperti black hole. Nah, kalau misalkan si benda hitam tadi mampu mampu menghasilkan energi, maka energi yang dihasilkan tadi akan dipancarkan seluruhnya secara sempurna. Gitu. Jadi dia dapat menyerap dan juga memancarkannya secara sempurna. Nah, itu tentang benda hitam. Karena di sini topiknya adalah tentang radiasi benda hitam. Nah, benda hitam itu sangat bergantung dengan temperatur. Perbedaan temperatur juga menyebabkan perbedaan besaran radiasi yang dipancarkan. Tentunya semakin besar temperaturnya, semakin besar radiasinya. Ya, semakin panas, maka semakin besar radiasinya. Itu tentang radiasi benda hitam. Nah, selanjutnya kita langsung ke perumusan aja. Nah, untuk perumusannya sendiri di sini ada F pancar atau flux pancar disebutnya. Di mana F pancar ini sama dengan sigma dikali E dikali T pangkat 4. Dengan sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat. Dengan E sebagai emisivitas yang nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Dan E itu merupakan suatu besaran untuk mengukur seberapa sempurna suatu benda sebagai benda hitam. Dengan E sama dengan 0, itu kita sebut sebagai benda putih. E sama dengan 1,
kita sebut sebagai benda hitam. Dan bila E-nya di antara 0 dan 1, kita sebut sebagai benda hitam tak sempurna. Jadi, nilai emisivitas itu menentukan fluks yang dapat dipancarkan oleh benda tersebut. Apakah benda tersebut memang benda hitam yang seutuhnya atau tidak? Jadi dia apakah termasuk ke benda hitam sempurna atau tidak? Karena bila dia sebagai benda hitam sempurna, tentunya seluruh energi yang ada akan dipancarkan. Sedangkan kalau misalnya emisivitasnya sama 0, tidak ada energi yang dipancarkan. Jadi pemancaran energinya ini tidak ada. Bila dia menghasilkan energi, energinya hanya disimpan di bagian dalamnya. Tidak ada energi yang keluar. Jadi ini nggak ada yang keluar. Sedangkan kalau misalnya benda hitam, semua energi yang dihasilkan di intinya itu akan keluar. Nah, kalau di antara 0 dan 1, maka ada sebagian yang tertahan dan ada sebagian yang keluar. Gitu. Nah, biasanya itu rumusnya sering ditulis dengan F pancar sama dengan sigma dikali T pangkat 4. Jadi E-nya sering dianggap sama dengan 1. Padahal sebenarnya tidak semua benda merupakan benda hitam. Jadi kita harus pastikan juga bahwa benda tersebut merupakan benda hitam yang sempurna. Bila tidak sempurna, kita harus sertakan nilai emisivitasnya. Nah, sebagai informasi kalian, di mana emisivitas dari bintang itu tidaklah sama dengan 1. Tapi emisivitas dari bintang itu mendekati 1. Kenyataannya tidak ada yang benar-benar sempurna emisivitasnya, kecuali black hole. Jadi black hole itu adalah contoh dari benda hitam yang paling sempurna, di mana dia akan menyerap seluruh energi yang datang, dan dia bila mengalami emisi, dia mengemisikan secara sempurna. Tidak ada yang tertahan oleh black hole tersebut. Nah, tapi sebenarnya apa sih flux pancar itu tadi? Jadi flux pancar itu adalah energi yang diterima pada permukaan bintang dari inti tiap 1 meter persegi. Jadi energi yang diterima pada permukaan bintang dari intinya tiap 1 meter perseginya itu adalah flux pancar. Jadi di sini ada bintang. Nah, di sini inti bintangnya. Nah, bila energi yang dipancarkan ini dari inti ke permukaan, maka total energi di permukaannya tiap 1 meter perseginya itu disebut sebagai flux pancar. Jadi total energinya dibagi luas permukaannya. Karena kita hanya mengambil tiap 1 meter perseginya. Gitu. Ini tentang flux pancar. Halo, di sini yang join astro atau fisika. Kalau fisika join ke breakout room ya.
Yang fisika join ke breakout room ya. Nah, kalau di sini yang join eh, anak astro semua atau ada yang fisika? Kalau yang fisika join ke breakout room ya.
Yang astro udah Kalau yang astro udah hadir. Oke, aku anggap yang hadir di sini anak astro ya. Jadi kalau ada yang fisika itu langsung pindah aja ke breakout room ya. Oke, aku lanjutin lagi materinya. Tadi udah sampai di flux pancar. Jadi kalau flux pancar itu merupakan energi yang diterima pada permukaan bintang dari intinya. Nah, energinya itu tiap meter persegi. Sedangkan bintang itu punya permukaan, di mana luas permukaannya adalah luas permukaan bola, yaitu 4 pi r kuadrat. Sehingga bisa aku katakan juga kalau total energi dari seluruh permukaannya itu merupakan daya, atau aku sebutnya luminositas. Jadi luminositas atau daya yang di sini lambangnya L merupakan total energi, di mana flux pancar tadi total energi per luas permukaan. Nah, di sini misalkan flux pancarnya itu total energi per luas permukaan, dengan total energinya aku sebut sebagai luminositas. Maka aku bisa tulis F pancar sama dengan L per A. Dengan L sama dengan F pancar dikali A, hanya sebagai luas permukaan, dengan A-nya itu luas permukaan bola, yaitu 4 pi r kuadrat. Kenapa bisa kita asumsikan dia bola? Karena di sini kita ngomongin bintang. Maka kalau bintang bentuknya adalah bola. Tapi kalau misalkan bentuknya itu diberitahu, misalkan bentuknya adalah kubus, maka luas permukaannya nggak bisa pakai luas permukaan bola, tapi harus pakai luas permukaan kubus, yaitu 6s kuadrat. Jadi rumus umumnya itu adalah L sama dengan F pancar dikali A. Ini umumnya. Tapi dalam kasus bintang, L sama dengan sigma dikali E dikali T pangkat 4 dikali 4 pi r kuadrat. Dengan 4 pi r kuadrat luas permukaan bintangnya, dan sigma ET pangkat 4 itu sebagai flux pancarnya. Dan R di sini merupakan jari-jari bendanya dalam satuan meter. Ingat ya, kita gunakan satuan internasional. Jadi di sini jari-jarinya harus dalam meter dan temperaturnya itu harus dalam Kelvin. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa luminositas sama dengan 4 pi r kuadrat dikali sigma
dikali E dikali T pangkat 4. Nah, itulah total energi yang dipancarkan oleh bintang dari seluruh permukaannya. Sedangkan kalau flux pancar tadi, itu tiap 1 meter perseginya di permukaan. Beda ya. Jadi kalau flux pancar itu persatuan luas, total energi persatuan luas. Kalau luminositas adalah total energinya. Gitu. Itu tadi tentang flux pancar. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Kak. Oke. Aku lanjutin ke flux energi. Dan ada flux energi atau E di sini. Kalau sebelumnya flux pancar itu adalah energi yang dipancarkan dari permukaan bintang, energi yang dipancarkan pada permukaan bintang, sedangkan kalau flux energi adalah energi yang sampai ke pengamat. Jadi kalau misalkan kita punya senter, kita letakkan di jarak 10 meter dari kita, energi yang sampai dari senter tersebut merupakan flux energinya. Tapi kalau misalkan kita ambil senternya aja, kita tinjau senternya langsung, itu adalah nilai energinya berupa flux pancar. Gitu. Jadi faktornya yang menyebabkan adanya perbedaan flux tadi itu adalah jarak. Jadi jarak tadi menyebabkan nilai flux akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Sama halnya dengan ketika cahaya yang sangat jauh itu tampak lebih redup. Kenapa? Karena dia menempuh jarak yang lebih jauh dan juga bila cahayanya dipancarkan ke segala arah, maka total energi dari cahaya tersebut dibagi juga ke segala arah. Jadi pada flux energi pengertiannya adalah energi yang diperoleh oleh suatu pengamat yang berjarak D dari sumber cahaya. Anggaplah sumber cahayanya sebagai bintang, boleh. Maka di sini ilustrasinya. Ada bintang yang punya inti ya, dan ada pengamat kita. Kemudian pengamat tadi berjarak D. Tapi ingat ya, untuk jaraknya selalu ukurnya dari inti ke inti. Jadi bukan dari permukaan, tapi dari bagian inti ke bagian inti. Sekalipun misalkan dua benda, itu juga harus dari intinya. Gitu. Nah, flux energi bisa kita nyatakan dengan E sama dengan luminositas dibagi 4 pi D kuadrat. Dengan L itu luminositas satuannya dalam watt, D adalah jarak pengamat ke inti bintangnya, itu dalam satuan meter. Nah, permasalahannya adalah di sini kenapa bisa L per 4 pi D kuadrat? Kenapa enggak L per D? Atau misalkan L per D kuadrat? Kenapa harus 4 pi D kuadrat? Nah, sesuai kataku sebelumnya, bahwa total energinya itu akan dibagi ke segala arah. Sehingga bila pengamat yang punya luasannya 1 meter persegi, itu tentunya hanya menerima sebagian flux yang sangat kecil. Jadi, kalau sebelumnya flux pancar itu adalah total energi yang diterima di permukaan bintangnya, yang jari-jarinya R, di mana flux pancar sama dengan 4 pi R kuadrat dikali sigma dikali E dikali T pangkat 4 dibagi luas permukaannya 4 pi R kuadrat. Coret tuh. Maka ini flux pancar.
Tapi nanti gue sampai jam 4. Oh. Bersih. Mau balik dulu. Saya tes. Masa suruh bawa. Belum dibayar. Taruh kalian. Nah. Nah, maka di sini asumsikan kita extend si bintangnya. Jadi bintang itu punya besar atau bentuk yang baru. Tapi jari-jarinya itu adalah D. Jadi yang awalnya R, jari-jarinya jadi D. Maka total energi dari pusatnya ke permukaan yang baru ini, tiap meter perseginya, itu sama halnya dengan flux tadi, yaitu luminositas perluasan yang baru. Luas yang baru ini punya jari-jari D, sehingga luas permukaannya apa? 4 pi D kuadrat. Gitu. Nah, aku biasanya pakai yang tadi, aku anggap di expand si bintangnya, expand si bintangnya sampai punya bentuk yang baru, yang jari-jari baru sebesar D. Tapi juga sering orang buat misalnya di sini ada lilin, terus cahayanya ini akan menyebar ke segala arah dan melalui luas permukaan yang berbeda. Ini lingkaran satu, misalkan di sini ada 10 foton. Nah, di sini juga 10 foton, tapi dibagi ke lingkaran yang lebih kecil, yang lebih besar. Menyebabkan densitasnya atau kerapatannya lebih kecil. Yang ini juga sama. Ada 10, tapi di luasan area yang lebih besar, sehingga densitasnya lebih kecil. Menyebabkan luasan yang ada itu juga lebih kecil. Nah, gitu. Maka di sini E itu flux energi yang satuannya itu dalam watt per meter persegi. Oke, sampai bagian ini ada yang mau nanya dulu? Kayaknya sih belum ada, tapi aku nggak paham. Oke. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Nanti aku ada kegiatan, jadi nanti ada latihan soal yang kalian kerjain nanti, tapi ya belum sekarang. Ya, Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke kurva Planck dan juga pergeseran Wien. Jadi pada hukum Planck, sini aku nggak kutip kalimat aslinya, tapi aku ambil intinya. Pada hukum Planck, benda dengan temperatur yang tinggi akan memancarkan intensitas maksimum pada panjang gelombang yang lebih pendek. Jadi, kalau kita lihat kurvanya aja. Nah, di sini ada kurvanya. Ini kurva intensitas terhadap panjang gelombang. Di mana semakin ke atas, intensitasnya semakin besar, dan semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin panjang. Kurva dari benda hitam tuh kayak gini. Bisa kita lihat di sini. Puncak dari kurva 1, anggapan kurva 1, 2, 3. Puncak dari kurva 1 itu ada di lambda 1. Sedangkan puncak kurva 2 ada di lambda 2. Puncak kurva 3 ada di lambda 3. Kita lihat di sini bahwa kurva 1 itu puncaknya lebih tinggi daripada 2 dan 3. Tapi panjang gelombangnya lebih pendek daripada 2 dan 3.
Karena semakin ke kanan dia semakin panjang. Artinya intensitas maksimum itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Itu sesuai. Ketika panjang gelombangnya semakin pendek, intensitasnya lebih besar, intensitas maksimumnya. Ingat ya, ambil yang maksimum. Kenapa kalau kita ambil di sini? Nah, ini perlu cara lain. Jadi hubungan ini hanya berlaku untuk intensitas yang maksimum. Gitu. Kemudian bagaimana caranya kita mencari intensitas di bagian panjang gelombang tertentu? Anggaplah panjang gelombangnya sembarang. Maka di sini ada intensitas spesifik pada frekuensi atau pada panjang gelombang tertentu. Ada B nu T. Ini yang kayak V ini adalah nu. Ya. Jadi kalau biasanya V gini, nu itu ada ekornya. Itu B nu T. Di mana B nu T itu intensitas spesifik pada frekuensi tertentu, sedangkan B lambda T adalah intensitas spesifik pada panjang gelombang tertentu. Dan ini bisa dicari dengan rumus ini. Jadi untuk B nu T itu kita gunakan 2H nu pangkat 3 per C kuadrat dikali 1 per E pangkat H nu per lambda KT min 1. Oke, sebentar ya guys. Kalian boleh chat dulu aja yang ini. Aku ke kamar mandi sebentar. Ya, Kak. Wait.
Udah selesai dicatat? Kalau suaraku kurang jelas bilang aja ya. Nanti lagi kurang kondusif di sini. Oke, aku lanjutin dikit lagi ya tadi bagian ini dulu. Jadi tadi ada kerapatan di bagian frekuensi, itu B nu T, itu 2H nu pangkat 3 dibagi C kuadrat dikali 1/E pangkat H nu per KT min 1. Dengan T-nya itu adalah temperaturnya, di mana satuannya dalam Kelvin. Dan nu-nya itu frekuensi. Satuannya dalam Hertz. Dan lambdanya itu merupakan panjang gelombang. Dalam satuan meter. Jadi gunakan semuanya dalam satuan internasional. Nah, jadi kalau ada B lambda T itu apa? Intensitas spesifik pada panjang gelombang tertentu. Misalkan aku ambil di sini, ini panjang gelombang X. Intensitasnya berapa? Kan bukan maksimum, maka di sini intensitas X apapun. Gitu. Jadi inilah yang dicari menggunakan ini. Jadi B lambda T sama dengan 2HC kuadrat per lambda pangkat 5 dikali 1/E pangkat HC per lambda KT min 1. Ini itu maksudnya gini ya. E H C per lambda KT min 1. Gitu. Ini maksudnya gini. Nah, E di sini bukan emisivitas. E di sini adalah bilangan Euler. Yang nilainya 2,718 sekian. Bilangan Euler. Dan H itu konstanta Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Dan C-nya kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan K-nya itu merupakan konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Satuannya Joule per Kelvin. Nanti satuan yang di sini apa? Satuannya adalah watt per meter persegi per angstrom untuk panjang gelombang per steradian. Dan watt per meter persegi per hertz per steradian untuk yang frekuensi. Sebenarnya ini nggak terlalu penting, belum perlu lah untuk di OSK. Tapi setidaknya kalian tahu lah dasarnya tentang hukum Planck-nya dulu. Karena nanti dari hukum Planck ini masuklah ke pergeseran Wien. Yang pergeseran Wien ini lebih penting. Oke. Ini kurva Planck dan juga pergeseran. Kurva Planck-nya dulu. Nah, karena keterbatasan waktu aku, jadi aku lanjutin dulu ya. Kita lanjut ke hukum pergeseran Wien. Jadi pada pergeseran Wien di sini lambda dikalikan dengan temperatur itu konstan. Tapi sebenarnya ini kenapa sih bisa konstan? Asal-usul dari mana? Jadi sesuai dari kurva Planck tadi bahwa panjang gelombang berhubungan dengan temperatur. Jadi Planck ini menyimpulkan bahwa lambda maksimum dikali temperatur sama dengan konstan. Nah, lambda maksimum itu apa? Lambda maksimum itu merupakan panjang gelombang
ketika berada di intensitas maksimum. Yang mana sih lambda maksimum itu? Nah, kita balik lagi ke sini. Kita lihat di sini bahwa intensitasnya ada di puncaknya atau maksimum. Dia terletak di panjang gelombang 1. Panjang gelombang 1 inilah yang kita sebut sebagai panjang gelombang maksimum. Karena dia adalah panjang gelombang yang menghasilkan intensitas maksimum. Itu dia. Itu maksudnya dari panjang gelombang maksimum. Nah, di sini lambda maksimum dikali temperatur itu konstan. Nah, sampai akhirnya Win ini menyimpulkan kalau ini merupakan konstanta B, yaitu 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Tahu ini ya. Jadi rumusnya itu lambda maksimum dikali T sama dengan B. B-nya konstanta Win. Dengan syaratnya temperaturnya itu dalam Kelvin ya. Dan panjang gelombangnya satuannya dalam meter. Jadi intinya panjang gelombang memiliki hubungan dengan temperatur. Contoh halnya misalkan kompor ataupun bintang. Kenapa bintang yang berwarna biru itu lebih panas daripada bintang berwarna merah? Ya, bisa pakai hukum ini nih. Ketika panjang gelombangnya semakin pendek, temperaturnya akan semakin besar. Sedangkan ketika panjang gelombangnya semakin panjang, temperaturnya akan lebih kecil. Warna merah itu panjang gelombangnya lebih panjang daripada warna biru. Menyebabkan warna merah pasti temperaturnya lebih kecil daripada warna biru. Itulah sebabnya kenapa bintang warna merah lebih dingin daripada warna biru. Dan sama halnya dengan kompor, api pada kompor. Kenapa kita gunakan api berwarna biru dibandingkan api berwarna merah? Pada api berwarna biru tentunya temperaturnya lebih panas daripada api warna merah. Yang hal tersebut mengakibatkan proses memasak lebih optimal dan juga efisien. Karena apinya itu punya temperatur yang cukup untuk memasak dengan baik. Itulah kenapa juga kita lebih baik menggunakan api warna biru di kompor daripada api warna merah. Nah, dapat hubungannya itu dari hukum pergeseran Wien. Jadi warna itu kan berkaitan dengan panjang gelombang. Dari panjang gelombang berkaitan dengan temperatur. Gitu. Oke, apakah ada yang tanya dulu sampai bagian ini? Lanjut aja, Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang itu ada hubungannya terhadap frekuensi, yaitu C. Jadi, dalam kasus tertentu, dalam kasus gelombang elektromagnetik, kecepatan cahaya itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan panjang gelombang dengan frekuensinya. Terkadang kalau di kelas itu, seringnya kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi kan. Nah, karena di sini kita ngomongin elektromagnetik, maka kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Udah jam 8 lewat. Udah jam 8 lewat. Mana ini? Atau coba tanya ke ruang guru, kita ada guru kali yang tahu pembagian ruang. Satu orang. Lambda sama dengan C per nu. Dan nu sama dengan C per lambda. Oke. Ini aku ubah aja bentuknya. Dengan C itu kecepatan cahaya. Tiga kali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Lambdanya adalah panjang gelombang. Dalam meter. Dan nu-nya itu adalah frekuensi. Seperti biasa, satuan dari frekuensi itu hertz atau 1/second. Ini hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Jadi kalau kalian mencari frekuensi berapa di panjang gelombang berapa, kalian bisa cari pakai ini. Hubungannya itu terhadap kecepatan cahaya. Sebagai informasi, mata kita tuh paling peka pada panjang gelombang 5.500 angstrom. Bila 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter, ini wajib kalian tahu ya. Jadi satuan panjang gelombang itu selain menggunakan meter, nanometer, ada juga satuan angstrom. Di mana 1 angstrom itu nilainya 10 pangkat minus 10 meter. Nah, jadi kalau misalkan 5.500 angstrom, berarti 5.500 kali 10 pangkat minus 10 meter. Coba. Nah, di sini kalau aku punya kurva Planck tadi, misalnya aku punya kurva 1 dan kurva 2. Bisa kita lihat kalau kurva 1 ini temperaturnya lebih panas, yaitu 12.000 Kelvin. Sedangkan kurva 2 temperaturnya cuma 7.000 Kelvin. Misalkan aku tinjau di panjang gelombang. Misalkan aku tinjau di panjang gelombang 5.500 angstrom. Udah kelihatan kalau misalkan di panjang gelombang 5.500 angstrom, itu intensitas kurva 2 lebih besar daripada kurva 1. Padahal kurva 1 tadi temperaturnya 12.000 Kelvin. Sedangkan kurva 2-nya cuma 7.000 Kelvin. Kesimpulannya, ada intensitas spesifik 7.000 Kelvin itu lebih besar daripada intensitas spesifik 12.000 Kelvin pada panjang gelombang 5.500 angstrom. Nah, jadi semakin tinggi intensitas itu kan semakin terang. Tapi di panjang gelombang tersebut itu memiliki temperatur yang tinggi karena tadi spesifik. Karena bergantung dengan panjang gelombang. Kalau kita ngomongin intensitas yang maksimum, maka hubungan dengan panjang gelombang itu masih bisa berkaitan. Tapi kalau udah spesifik itu tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena pada kasus tertentu di bintang 12.000 Kelvin itu bisa aja di jarak yang sangat jauh itu intensitasnya lebih kecil daripada yang 7.000 Kelvin. Gitu. Yang segitu, bro. Baju dikasih yang mirip baju OSN yang pink dulu. Wawan kemudian 55. Aku udah gila. Itu sini bro. Udah salah. Pink itu. Oh, Ini enggak nyampe. 3. Oh ya, 15 ya? Oh, bukan 30. aku udah buka. Oh. 15 satu kotak. 55 anjing. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak? Oh iya, iya. Oh, di kelas aja sih. Yang informatika yang mana? Nggak apa. Kayaknya sih nggak ada ya. Rame Oke. betul. Oke, karena aku ada acara lain, mungkin kalian
Kita coba kerjain latihan soal ini Oh iya, dulu. untuk travel dipesan 3 orang gitu.